kala di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan putri keduanya Chandra Kirana. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Chandra Kirana, Dewi Galuh, marilah. Ada apa ya Anda? Apakah ayah Anda menunggu juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang, Nanda. Lalu, apa hubungan dengan kami ya Anda? Ayah sudah sepakat dengan ayah Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu Kertapati. Siapakah di antara kami yang akan dinikah dengan Raden Inu ayah? Kami sudah sepakat bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikahkan Raden Inu Kertapati dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Aku request bahwa permisi. Terima kasih ayah Anda. Kirana senang sekali. Sama-sama putriku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Dewi Galuh pun pergi ke kamar dengan iri hati bersama dayang-dayangnya. Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang untung? Bagaimana cara memperhatikannya? Kebetulan di luar kerajaan ada bisa apa saja. Bagaimana jika Raden itu pergi menuju peneliti dan memberikan peran Chandra Kirana? Baiklah dayang, aku akan pergi ke peneliti. Aku sudah datang malam begini. Aku menulis satu permintaan. Tolong bantu aku untuk memenangkan Chandra Kirana. Dengan sahabat Iso, aku akan kasih masa banyak. Terus apa ya? Aku akan menulis saja. Baik, bertemu kabar dari hati. Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam, kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku kesini untuk mengutukmu menjadi keong emas. Kenapa kamu menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk mengutukmu menjadi keong. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Dah, diam saja. Terima saja nasibmu. Tidak. Terima saja nasibmu. Kamu akan menjadi manusia jika siang hari, dan pada malam hari kamu kembali menjadi keong. Apa iki sing berwarna emas? Aku gak pernah lihat keong seperti ini. Tidak terasa, hari sudah sore. Aku belum menyiapkan makanan, aku harus segera pulang. Nenek pun kembali ke rumah, dan betapa terkejutnya ia melihat makanan di meja. Keesokan harinya nenek itu kembali ke sungai untuk mencari ikan. Saat kembali pulang, lagi-lagi makanan telah tersaji di atas meja. Karena penasaran sang nenek pun pulang lebih awal. Ia mengendap dan memasuki dapur. Sapa iki Cahyo? Mbok, kula Putri Chandra Kirana, asal kerajaan Daham, Mbok. Apa yang terjadi padamu Cahyo? Chandra Kirana pun menceritakan semuanya kepada Simbo. Ia juga menceritakan bahwa kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu tunangannya si Raden Inu. Sementara itu di kerajaan Daha, Raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana telah hilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku telah menghilang. Tolong, cepat cari dia dan bawa dia pulang. Tenang Raja, akan ku cari Chandra Kirana. Pengawal.
Iya, Raden. Manopo Raden memanggil? Segera cari tunanganku, Chandra Kirana. Iya, Raden. Mendengar Raden Inu mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh menceritakannya ke penyihir. Mbak, bahaya, Mbak. Raden Inu ingin mencari Chandra Kirana. Mbak harus melakukan sesuatu. Tolong bantu aku. Baik, aku tidak akan membiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Ini aku berikan gelang. Ini akan membantu menyesatkan Raden Inu untuk menemukan Chandra Kirana. Baik, Mbak. Terima kasih. Raden Inu, aku memberikan gelang keberuntungan iki supaya sampean iso ketemu adekku. Matur nuwun Dewi Galuh. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan, ia selalu kebingungan menemukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkah ia terhenti ketika melihat kakek tua. Sampean rapopo, kenapa sampean keramas banget kek? Saya dari kemarin belum makan, Cah Bagus. Ini ada makanan untuk kakek, dimakan ya kek. Matur nuwun, Cah Bagus. Kenapa dibanting kek? Ono gelangmu iku tujuannya untuk menyesatkan sampean supaya sulit menemukan sang kekasihmu. Terus piye kek? Terusuri sungai iki sampai kamu menemukan sebuah desa. Matur nuwun kek. Permisi Mbok, saya ingin mencari seseorang. Apakah saya boleh menumpang istirahat dan minta minum? Oh, boleh tunggu sebentar. Cahayu, tolong ambilkan air minum. Baik, Mbak. Chandra Kirana, Loh, Raden Inu, kenapa kamu bisa ada di sini? aku dikutuk oleh aku sendiri menjadi keong emas. Kemudian dia membawaku ke sungai. Dan Simbo inilah yang membawaku pulang ke rumah Simbo ini dan merawatku. Apa? Baiklah, aku akan membawa ke kerajaan untuk menciptakan sebenarnya pada raja. Baiklah kalau seperti itu. Mari Mbok ikut kami ke kerajaan. Ayah, Anakku, akhirnya kau kembali. Terima kasih Raden Inu. Iya raja. Dia sudah mengutukku menjadi keong emas. Prajurit, tangkap dia. Bukan aku. Bukan aku, lepas. Bukan aku. Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta sangat meriah. Akhirnya hidup mereka bahagia